Astagfirullahaladzim. Halo Toppers. Alas Roban adalah hutan di Batang yang terkenal sebagai hutan yang menyimpan cerita mistis yang menyelimutinya. Terbukti ketika para pasukan Mataram yang hendak mengalihfungsikan hutan Roban sebagai ladang untuk kebutuhan logistik, prajurit Mataram harus bertarung dahulu dengan Raja Jin Alas Roban. Dalam beberapa sumber mengatakan, Tumenggung Baurekso harus menghadapi Dadung Awuk Sosogai penguasa Alas Roban agar bisa membuka lahan di Alas Roban. Karena kesaktian Tumenggung Baurekso, Dadung Awuk berhasil dikalahkan beserta dengan para pasukan gaib Dadung Awuk. Tidak berhenti sampai di situ, para lelembut yang ada di Alas Roban tidak hanya Dadung Awuk bersama pasukannya. Terdapat pula sosok siluman yang menjadi penunggu Alas Roban seperti dikutip Bondowoso Network dari YouTube keluargaarif.com. Berikut ini sosok siluman ular yang ada di Alas Roban. Setelah Alas Roban sebelah barat berhasil diubah menjadi sawah ladang dan lumbung, namun di sisi bagian lain hutan ternyata masih ada dedengkot jin lain yang masih membuat ulah, yaitu Jin Kolowindu. Jin ini berwujud ular besar yang juga sering memakan korban, kadang menyamar menjadi ular, kadang juga menjelma menjadi manusia. Tidak hanya para prajurit saja yang menjadi korbannya, tetapi juga warga sekitar di area Batang Jin ini suka menculik gadis-gadis yang tinggal di sekitar Alas Roban. Sekitar tahun 1628 hingga 1629, dikisahkan Mataram mengalami wabah penyakit pagebluk. Banyak orang paginya sakit, sorenya meninggal, dan sakit pada sore hari, paginya sudah meninggal. Jika mengacu pada cerita yang beredar, wabah ini disebabkan oleh gangguan yang berasal dari Alas Roban. Namun jika dari cerita sejarah pada tahun itu memang banyak orang Mataram menjadi janda karena suami dan anak laki-lakinya yang sudah dewasa pergi ke Jakarta. Sultan Agung kemudian mengutus seorang yang sakti dari Pati untuk menyelesaikan masalah di Mataram. Sesampainya di Mataram, Saridin melakukan investigasi dan hasil investigasinya menyebutkan bahwa pagebluk ini disebabkan oleh jin hutan Roban dari Mataram. Saridin berangkat ke Alas Roban. Di sana Saridin akhirnya bertemu dengan Kolowindu. Ternyata dia adalah salah satu anak buah Dayang Lolope, dukun yang pernah dikalahkan Saridin saat berada di Cirebon. Tidak banyak bicara, Saridin langsung berduel dengan Kolowindu. Kolowindu sudah mengenal Saridin, jadi Kolowindu sudah bisa mengukur kekuatan Saridin. Dan daripada babak belur dihajar Saridin, Kolowindu mengaku kalah, kemudian Saridin membebaskan Kolowindu dengan syarat dia tidak boleh mengganggu lagi. Kolowindu setuju dan berjanji kepada Saridin, akhirnya kondisi menjadi aman. Tapi sudah menjadi sifat jin terkadang tidak bisa dipercaya. Pagi tempe, sore kedelai. Meski tidak secara jelas, namun Kolowindu masih menyimpan dendam terhadap Saridin. Nah Toppers, semoga informasi pada video kali ini bermanfaat dan jangan lupa berikan komentar kalian ya Toppers.